illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha ala wa inna kulla muhtatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini, di siang hari ini, di hari yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kenikmatan-kenikmatan yang begitu sangat banyak sekali. Kenikmatan yang berupa zahir maupun batin. Kenikmatan keimanan kita yang menjadi satu-satunya tiket kita untuk bisa memasuki surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan untuk kita semua berpegang teguh dengan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari zaman yang begitu sesat, dalam kegelapan yang gelap gulita penuh dengan kesyirikan, menuju zaman yang terang benderang penuh dengan hidayah, penuh dengan tauhid, penuh dengan cahaya. Maka dari itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita selalu berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau, di mana di akhir zaman ini orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau secara kafah begitu sangat jarang sekali kita dapatkan dengan jumlah umat Nabi yang begitu sangat luar biasa banyak. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita kuatkan iman kita, kuatkan takwa kita agar selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhir hayat kita memegang keimanan dan beriman serta berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 89 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada yang bisa menolong dan bermanfaat bagi diri seseorang, malun wala banun, baik itu berupa harta maupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali di hari itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengabarkan kepada kita semua dalam satu kondisi di suatu saat nanti yang kita semua insya Allah mengalaminya. Ada satu kondisi di mana harta-harta yang dahulu kita di dunia selalu mengejar-ngejar dan bahkan habis waktu kita untuk mengejar harta tersebut, akan tetapi di akhirat kelak tidak ada manfaatnya untuk kita semua, tidak bisa menolong kita semua. Di hari itu harta kita sia-sia, begitu juga anak-anak kita, tidak ada yang bisa menolong kita. Hari di mana jabatan tidak berguna, harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna, hanya orang-orang yang membawa hati yang selamat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita di dalam ayat ini mengambil sebuah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita semua untuk selalu memiliki dan menjaga hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari riya, selamat dari ketidakikhlasan, selamat dari kesombongan, selamat dari penyakit-penyakit hati yang lain. Oleh karena itu, begitu sangat pentingnya kita menjaga hati, karena kita semua di dalam diri kita tidak ada yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hati kita yang selamat ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ada beberapa faktor kenapa kita harus menjaga hati kita. Yang pertama, karena li'annal qalba maudhi'u nadharillah. Karena hati kita, hati yang kita miliki semua adalah pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupa kalian, wala ila amwalikum, dan juga Allah tidak melihat harta-harta kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian semua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demi Allah, kalau sekiranya kemuliaan itu karena rupa seseorang, sungguh Bilal bin Rabah menjadi orang yang hina. Akan tetapi tidak. Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Bilal, kenapa engkau, apa amalanmu sehingga tadi malam saya melihat dan mendengar terompah sendalmu berjalan-jalan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Kalau sekiranya kemuliaan itu karena rupa, demi Allah, Abu Lahab yang di dalam sejarah diceritakan bahwa dia adalah seorang yang putih kulitnya dan tampan rupanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kecelakaannya Abu Lahab di dalam Al-Qur'an, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati kita menjadi pusat perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita semua. Oleh karena itu, perbaiki hati kita, tampillah yang baik dan indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang ada pada hati mereka. Kemudian yang kedua, li'annal a'mala tatafadzulu bitafadzuli ma fil qulub. Karena sesungguhnya keutamaan sebuah amalan itu tergantung dengan keutamaannya apa yang ada di dalam hati seseorang. Abdullah ibn al-Mubarak, beliau mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Betapa banyak amal-amal yang besar tapi dia menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya, dan betapa banyak amalan-amalan yang kecil tapi bernilai besar di sisi Allah karena niatnya. Dan niat itu ada di dalam hati kita. Demi Allah, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di puncak sebuah gunung bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Gunung itu bergetar. Kemudian Rasulullah mengatakan,
Itma'in ya khalqallah, tenanglah engkau wahai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya aku di atasmu bersama orang-orang dari ahlul jannah, para penghuni-penghuni surga. Wallahi, kata Rasulullah, laukana imana Abu Bakrin fi kifatin, kalau sekiranya keimanan Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, satu timbangan, wa imanu ummati fi kifatin, dan iman umatku seluruhnya ada di timbangan yang lain, maka la ghalaba imana Abu Bakrin, pasti akan menang berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Umar ibn Khattab dengan perkataan yang sama. Begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Ali bin Abi Thalib. Seluruhnya yang ada pada Rasulullah pada waktu itu, jika imannya ditimbang dengan umatnya, iman umatnya Rasulullah SAW, maka lebih berat timbangannya imannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan ini? Sesungguhnya keimanan para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, itu semua jauh lebih besar dan lebih berat timbangannya di hadapan Allah dibandingkan iman kita seluruhnya di muka bumi ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan keimanan para sahabat tersebut, karena beda keimanan kita dengan keimanan mereka. Kenapa? Karena kualitas hati kita. Begitulah sholat kita, sama-sama sholat. Sholat kita dengan sholatnya Abu Bakar jauh pahalanya. Jelas lebih besar pahalanya sholatnya Abu Bakar yang dilakukan dahulu dibandingkan sholat kita. Kenapa? Karena keimanannya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apapun amalan kita, ketika kita menginginkan pahala yang besar, maka berangkatnya itu dari hati kita, berangkatnya dari niat kita, sehingga dengan niat itu menjadikan kualitas amalan bisa menjadi besar di sisi Allah, atau bahkan tidak bernilai sama sekali ketika di dalam hatinya salah di dalam memasang niatnya. Faktor yang ketiga, kenapa kita harus menjaga hati kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Li'annal qalba awalu hadfin lisyaitan. Karena hati ini adalah musuh pertama kali setan. Setan tidak akan mungkin menggoda tangan kita, menggoda mata kita, menggoda kaki kita. Tidak. Cukup setan itu menggoda pusat daripada apa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu hati kita. Cukup rusak hatinya, maka tangannya akan rusak, maka kakinya akan rusak, maka semuanya akan rusak. Bahkan tidak jarang ketika dirusak hatinya oleh setan, maka akidahnya pun rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang telah memberikan dan menurunkan was-was di dalam hati-hati kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita pertebal iman kita, kita kuatkan akidah kita dengan ilmu, dengan selalu berteman dengan orang-orang solih, sehingga menjaga kualitas hati kita. Setiap setan datang untuk memerangi hati kita, kita bisa menangkalnya. Yang keempat, jamaah sekalian, kenapa kita harus betul-betul menjaga hati kita? Li'anna salahal jawarihi bi salahil qulubi. Karena baiknya anggota tubuh kita ini
itu tergantung dengan baiknya hati kita. Tergantung baiknya hati kita. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam badan kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota badan. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Maka ketika hati seseorang itu rusak, dia akan memerintahkan matanya untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Hati seseorang rusak, dia akan memerintahkan tangannya untuk memegang hal-hal yang Allah haramkan. Ketika hati seseorang rusak, dia akan memerintahkan kakinya untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Ketika hatinya rusak, dia akan memerintahkan mulutnya untuk berbicara hal-hal yang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, inna malikal a'dha huwal qulub. Sesungguhnya rajanya anggota badan itu adalah hati. Di mana engkau bisa membimbing hati itu, maka raja itu akan memerintahkan para anggota-anggotanya untuk melakukan kebaikan. Wa illa, jika tidak bisa, maka hatinya akan memerintahkan kejelekan-kejelekan. Maka kita betul-betul harus membina hati kita dengan segala keimanan, dengan segala usaha, dengan begitu banyak menuntut ilmu dan juga berteman dengan orang-orang soleh yang bisa membimbing kita tentunya. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus menjaga hati? Li'anna al-qalbu kathiru taqallub. Karena hati ini sering sekali berbolak-balik. Pagi ingin ini, sore ingin itu. Bahkan di akhir kehidupan nanti disebutkan oleh Rasulullah bahwa di sebagian umatnya amsa mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Sebagian orang itu di pagi hari masih beriman, di sore hari sudah kafir, di sore hari beriman, di pagi hari telah kafir. Saking berbolak-baliknya hati. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma'alastu syai'an ala niyati innaha tataqallabu alayya. Sungguh ma'alastu syai'an asaddu min niyati. Aku di dalam mengobati penyakit yang ada di diriku itu tidak ada yang lebih berat dibandingkan dengan aku mengobati niatku. Innaha tataqallabu ilayya. Karena hati, niatku itu selalu berbolak-balik. Selalu berbolak-balik. Ketika berangkat sholat, niat berangkat untuk Allah, di tengah-tengah sholat sudah berbeda lagi. Ketika berangkat untuk perjuangan, di tengah-tengah perjuangan beda lagi. Ketika berangkat talim, di tengah-tengah talim beda lagi. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu kita harus selalu tajdid dunia, selalu membimbing dan memperbarui niat kita di setiap saat. Karena manakala niat ini rusak, maka akan merusak semua amalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, kita tahu bahwa
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hati kita ini, memberi keimanan yang ada di dalam dada kita ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Tidak ada bentuk kasih sayang Allah yang paling tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan di dalam hati kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayo kita jaga keimanan kita, jangan sampai termasuki oleh kotoran-kotoran hati. Maka yang keenam, kenapa kita harus menjaga hati kita? Li'anna amradul qalbi khafiyah. Karena penyakit-penyakit hati itu sangat tersembunyi. Bisa jadi orang-orang yang terkena penyakit demam itu mudah dideteksi oleh para dokter. Yang terkena penyakit tipes mudah dideteksi oleh para dokter. Yang terkena penyakit liver bahkan yang berat-berat mudah dideteksi bahwa seseorang ini terkena penyakit ini. Tapi ketika dia terkena penyakit hati, terkena penyakit riya, terkena penyakit sum'ah, terkena penyakit sombong, belum tentu yang terkena penyakit itu mengetahui, dan dokter mungkin tidak akan bisa mendeteksi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum min ummati syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada umatku itu adalah syirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa yang dimaksud syirik kecil itu? Ar-riya. Jawab Rasulullah, adalah ar-riya. Riya, ingin dilihat orang lain, yang paling hebat sendiri, ingin disanjung orang lain, ingin didengar orang lain. Maka inilah yang menjadi penyakit-penyakit hati kita. Mari kita bakar semua penyakit-penyakit hati kita, sehingga tidak ada lagi yang bertengger di dalam hati kita, dan sehingga keimanan kita menjadi kuat dan menjadi orang-orang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana allati huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid syamlahum wa mazik jam'ahum wa qallil adadahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makanin wa makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu